pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah sudah siap untuk beribadah. Bersama-sama dengan keluarga, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur ya Allah, buat kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami ya Tuhan. Apapun yang kami alami ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, pagi ini kami mau bersama-sama dengan keluarga kami menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau disukakan, Engkau dimuliakan ya Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini, Engkau disenangkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami, pikiran kami, segenap jiwa kami hanya untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa. Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin memakai keluarga saudara, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorai. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus
terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita maju. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah yang mulia. Haleluya. 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 Yes Lord. Yosua 24 ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita membuat komitmen bersama keluarga kita untuk menyembah Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan mencari sarananya untuk bekerja, dan saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan menjadi sarana pekerjaannya yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai
tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau dimuliakan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami ya Tuhan. Engkau yang termulia ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Haleluya, kami berdoa bagi setiap anggota keluarga kami ya Tuhan, agar mereka semua hati mereka terpaut kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, sampai bumi melihat Engkau melalui kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan.
Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami mau mendengarnya, dan kami mau menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Judul dari khotbah saya pada pagi hari ini adalah mempersiapkan keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Mempersiapkan keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Dan teksnya terdapat di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-21. Saya akan membaca ayat ini. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Dari ayat ini kita akan melihat beberapa istilah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, aku di sini berbicara tentang Allah sendiri. Allah yang membuat perjanjian dengan mereka. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka dalam ayat ini? Mereka adalah orang-orang itu yang sudah membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sudah meminta Tuhan Yesus menyucikan segala dosa dan kesalahan mereka. Sehingga walaupun dosa mereka merah seperti kermisi, akan dibasuh menjadi putih bersih oleh darah anak domba itu. Haleluya. Mereka adalah yang disebut dalam Yohanes 1 ayat 12. Mereka disebut anak-anak Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, mereka juga diberi gelar sebagai sahabat-sahabat Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka yang sudah percaya kepadanya adalah murid-muridnya. Murid-murid dari Yesus sendiri. Dan Petrus menuliskan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Semua gelar atau istilah yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan satu anugerah yang Allah berikan. Yesus telah membayar lunas semua hutang dosa kita waktu dia tergantung di atas kayu salib. Dan dengan mereka inilah Allah membuat satu perjanjian. Apa sebetulnya perjanjian? Perjanjian adalah suatu persetujuan secara tertulis yang dibuat oleh Allah dengan mereka. Dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut atau tercantum dalam persetujuan itu. Yang menarik juga dari perjanjian yang dibuat ini, Allah tidak sendirian. Kalau kita teliti dari ayat teks kita ini, maka di sini Allah Trinitas ikut membuat perjanjian dengan mereka. Allah membuat perjanjian dengan mereka, dan Rohku yang menghinggapi mereka berbicara tentang Roh Kudus. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu adalah Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Dengan demikian Allah Trinitas membuat perjanjian dengan mereka
yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca ayat ini, maka isi dari perjanjian yang dibuat oleh Allah Trinitas dengan mereka atau dengan kita sekarang yang sudah menjadi miliknya adalah agar kita bisa menyaksikan berita firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus kepada siapa saja. Pertanyaannya, mengapa Allah mau membuat perjanjian dengan kita? Bahkan Allah Trinitas ikut membuat perjanjian yang begitu indah dan luar biasa ini. Ada banyak alasan, tetapi saya akan memberikan 3 alasan. Alasan yang pertama, karena Allah ingin agar semua manusia umat ciptaannya diselamatkan. Itu sebabnya Dia mengirim anaknya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi saudara dan bagi saya. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Dia tidak ingin satu pun binasa, tetapi supaya semuanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat 35, di situ dikatakan ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saya akan membaca ayat ini. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lukas 3 ayat 9 saya akan membacakan ayat ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kedua ayat ini menggambarkan keadaan dunia saat ini yang sudah menguning, siap untuk dituai. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan, akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus akan binasa dalam hukuman yang kekal, yaitu api neraka. Alasan yang ketiga, mengapa Allah mau membuat perjanjian yang begitu indah dengan kita, yaitu Allah minta agar kita yang sudah menjadi murid-muridnya dapat menyampaikan berita baik ini, berita kesukaan ini, berita damai sejahtera ini kepada siapa saja. Kelihatannya perjanjian yang Allah buat di kitab Yesaya ini diulang lagi oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 sebagai satu amanat agung. Allah tidak akan meminta para malaikat untuk melakukan tugas ini, untuk menyampaikan kabar kesukaan ini. Tapi Allah menaruh kepercayaan yang tinggi, kepercayaan yang mulia kepada saudara dan saya yang sudah menjadi miliknya untuk menyaksikan berita firman Allah disertai dengan urapan Roh Kudus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang saya ingin garis bawahi yaitu di ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus meminta kita pergi. Jangan lagi menunda.
Jangan lagi mengatakan Tuhan tunggu besok saja. Tapi Tuhan menyuruh kita pergi untuk menyampaikan berita kesukaan ini kepada siapa saja. Karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Oleh sebab itu, marilah kita mengatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku mau menjadi saksimu. Aku mau merebut sebanyak mungkin jiwa dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat WA dari seorang teman saya. Dia kena COVID-19 dan dia harus di rumah sakitkan. Dan waktu dia berada di rumah sakit, dalam satu kamar itu ada beberapa pasien. Ada yang sudah gawat. Dia tadinya bertanya-tanya, Tuhan mengapa Tuhan harus menempatkan saya di sini? Mengapa Tuhan izinkan saya menderita COVID-19 ini? Saya kan hamba Tuhan. Mengapa saya harus di sini? Tapi Tuhan punya tugas yang indah bagi ibu ini. Karena ada ibu yang di sebelah tempat tidurnya yang sedang dalam keadaan kesakitan. Dan ibu itu meminta agar teman saya ini, waktu dia tahu adalah pendeta, mendoakan dia. Dan karena harus menjalani jarak, sehingga teman saya ini tidak bisa pergi ke tempat tidur dari ibu itu yang minta didoakan. Jadi teman saya berdoa dari tempat tidurnya ke tempat tidur teman saya. Itu berarti suaranya keras sekali. Sehingga semua pasien yang lain bisa dengar. Tapi dia mau melakukan itu karena dia ingin merebut jiwa ibu yang sakit itu agar diselamatkan. Dan saya bilang kepada teman saya, ternyata ada maksud Tuhan. Anda dikirim ke rumah sakit untuk memenangkan jiwa ibu tersebut. Dan setelah dia melakukan tugas itu, waktu diperiksa besoknya ternyata dia negatif. Berarti dia boleh keluar. Tetapi itulah kesempatan yang Tuhan berikan bagi teman saya untuk menjadi saksi bagi pasien-pasien yang memerlukan Tuhan. Nah, untuk tugas yang Tuhan berikan yang mulia dan indah ini, Dia sudah memperlengkapi kita dengan perlengkapan yang istimewa, luar biasa. Dia tidak mempersenjatai kita dengan senjata-senjata modern, tapi Dia mempersenjatai, memperlengkapi kita, umat pilihannya, dengan perlengkapan yang istimewa. Kalau kita baca lagi dari ayat tadi yang mengatakan, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi mereka. Berarti Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ayat ini mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang akan menghidupkan setiap firman yang kita beritakan. Dan fungsi lain dari Roh Kudus kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26b. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh sebab itu, mintalah pertolongan Roh Kudus.
Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa, keberanian untuk bersaksi. Roh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana caranya kita menyampaikan berita Injil. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan. Dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat dan pengetahuan, serta karunia-karunia roh yang lainnya untuk memperlengkapi kesaksian yang kita sampaikan. Sehingga kita dapat bersaksi dengan lebih efektif. Dan banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Perlengkapan yang kedua. Yang tadi adalah yang pertama Roh Kudus. Yang kedua firman Tuhan. Waktu kita mendengar berita firman Tuhan, kita membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka firman Tuhan itu akan tinggal dan hidup dalam hidup kita. Bagaimana caranya agar firman Tuhan itu bisa berfungsi secara maksimal dalam kehidupan kita? Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Rajin merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian kita dapat bersaksi tentang firman Tuhan itu. Karena apa yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Firman Tuhan yang kita dengar itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Dan firman Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Karena dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Indah sekali kalau kita membaca Mazmur pasal 119. Mazmur yang pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Karena Mazmur pasal 119 berisi 176 ayat. Dan dalam Mazmur ini, penulis Mazmur ini begitu menyenangi firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi sesuatu yang indah bagi kehidupannya. Dan pemazmur dari Mazmur 119 ayat 11 mengatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kerohanian kita. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Tuhan meminta agar kita bisa menyampaikan berita firman Allah yang disertai dengan urapan Roh Kudus kepada siapa saja. Ada kendala-kendala yang sering kita hadapi dan sering muncul. Kendala itu kadang-kadang melalui cara berpikir yang keliru. Antara lain, ada yang berpikir, saya kan bukan tamatan
dari seminari teologi. Bagaimana saya bisa menjadi saksi Tuhan? Dan itu yang sering kita dengar. Ada juga yang berpikir, kami tidak mampu. Bagaimana kita mulai menceritakan, mulai bersaksi. Berita apa yang akan kita sampaikan? Mereka takut bersaksi, takut dicemooh, takut dilecehkan. Ada juga yang berpikir, kami terlalu sibuk dengan urusan pribadi, perusahaan dan kantor, keluarga, sehingga tidak ada waktu untuk bersaksi. Mereka berpikir hal bersaksi itu urusan pendeta lah, urusan para rohaniawan saja. Kendala yang lain yang berhubungan dengan situasi yang sekarang ini sedang dihadapi. Situasi pandemi yang sedang dihadapi oleh dunia. Ini kelihatannya menjadi alasan yang tepat untuk tidak bersaksi. Karena mereka berkata, kami sedang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga dari virus corona. Dampak dari pandemi ini membuat kami harus mencari cara yang lebih baik agar bisa mendapat pemasukan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Ada mungkin juga yang berkata, kami sudah di PHK. Boro-boro memikirkan untuk bersaksi. Banyak biaya yang sudah kami keluarkan untuk perawatan dari anggota keluarga kami yang terkena COVID-19. Bahkan kami sedang dalam situasi berkabung karena ada anggota keluarga, sahabat dan teman yang sudah menjadi korban dari COVID-19. Semua alasan ini bisa diterima. Dan Tuhan juga mengerti semua pergumulan yang sedang kita hadapi. Untuk itu, Tuhan memberikan landasan dari firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Dan saya ajak kita semua membaca dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34. Ayat ini berkata, sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini bisa menjadi jawaban dari semua alasan-alasan yang tadi saya utarakan. Allah adalah Bapa kita yang baik. Ia mengetahui apa yang kita butuhkan. Tapi Allah minta kita dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksudkan dengan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya? Waktu kita bersaksi, kita sedang membawa orang dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dan itu adalah hal kerajaan Allah yang kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan waktu kita menyampaikan Injil kebenaran, maka kita sedang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Waktu kita bersaksi, maka kita sedang mentaati perintah Tuhan.
Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan. Ayat ini tidak mengatakan semua yang kita butuhkan akan Dia sediakan. Tetapi di sini dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan. Wow, luar biasa. Waktu bangsa Israel mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Mereka tidak pernah bekerja di ladang, mereka tidak bercocok tanam agar bisa mendapat makanan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tapi kita membaca di dalam Mazmur 121 ayat 2b, Allah menyediakan roti bagi mereka sementara mereka tidur. Wow, luar biasa saudara. Ini adalah janji Tuhan. Jadi waktu kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan. Bukan saja diberikan tapi ditambahkan kepada kita. Yang kita baca dari ayat tadi, pada akhir dari ayat tadi mengatakan bahwa dan mulut keturunan mereka, berarti kesaksian yang disampaikan harus merupakan estafet yang berkesinambungan. Tuhan ingin agar kita meneruskan perjanjian ini kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, agar mereka juga menyadari bahwa keberadaan mereka adalah untuk menggenapi perjanjian yang sudah Allah Trinitas buat dengan kita. Karena setiap manusia dari setiap generasi perlu diselamatkan. Marilah sebagai kepala keluarga kita utamakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dengan demikian kita memberi teladan kepada anak cucu kita untuk bersaksi sebagai ketaatan kita dalam melakukan apa yang tertulis dalam perjanjian antara Allah Trinitas dengan mereka atau dengan kita. Ini merupakan hal yang penting karena memberi dampak kekekalan, baik di sorga ataupun di neraka. Kiranya berita yang sudah kita dengar pagi ini menyadarkan kita akan tugas mulia, tugas yang indah, dan tugas yang terhormat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dilaksanakan. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin kita menyanyikan satu lagu. Mungkin bagi beberapa orang menjadi lagu favorit mereka. Tapi kiranya lagu ini merupakan satu doa yang kita naikkan kepada Allah setelah kita mendengar berita firman Tuhan. Perjanjian yang sudah Allah Trinitas buat dengan kita, agar kita bisa menjadi saksi akan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja dengan urapan Roh Kudus. Dan kiranya lagu ini menjadi doa kita bersama. Hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara yang menyanyi bersama-sama dengan saya, angkatlah tanganmu. Nyanyikan lagu ini sebagai doa saudara kepada Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perjanjian yang Engkau buat. Allah Trinitas sendiri mau membuat suatu perjanjian yang indah dengan kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami seharusnya masuk dalam penghukuman karena kami adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau sudah selamatkan kami. Bahkan Engkau membawa kami ke tempat yang indah. Dengan gelar-gelar yang indah. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi sahabat-sahabat dari Yesus. Menjadi umat pilihan Tuhan sendiri. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Untuk keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan melalui perjanjian yang Engkau buat ini, Engkau minta, Engkau tidak minta banyak. Hanya Engkau minta agar kami bisa bersaksi, menyampaikan berita kesukaan, menyampaikan kabar kesukaan bahwa Yesus sudah datang. Yesus adalah juru selamat yang sanggup menghapus dosa umat manusia. Tuhan, kami mau berkata seperti Nabi Yesaya, inilah aku, utuslah aku, pakailah hidupku ya Tuhan. Selagi aku masih kuat, aku mau dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai waktu yang indah yang Tuhan berikan ini kami lewatkan begitu saja tanpa berbuat apa-apa bagi Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Pakailah kami. Kami mau menjadi alat dalam tangan-Mu. Kami mau merebut sebanyak mungkin jiwa dari kebinasaan, membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Mungkin di antara mereka adalah anggota keluarga kami, teman-teman sahabat kami, teman-teman sekantor kami. Tuhan, berilah keberanian dengan urapan Roh Kudus agar berita yang kami sampaikan itu bisa benar-benar disertai dengan urapan Roh Kudus. Dan itu bisa menempelak hati mereka. Dan mereka mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Inilah doa kami ya Tuhan. Terimalah semua ucapan doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari kuasa Roh-Mu yang kudus itu akan menyertai kita semua. Menjadi saksi-saksi-Mu di mana saja kami berada, kapan saja. Sehingga banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.